Pak Ismail? Ya, masih. Baik, Pak Ismail, terima kasih masih bersama kami. Pak Ismail, apa bantuan yang sekarang paling mendesak yang dibutuhkan untuk warga Bapak? Ya, terima kasih. Pertama sekali, bantuan yang paling mendesak adalah yang pertama ketahanan pangan. Masyarakat supaya bisa makan dan bisa minum. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang paling mendesak, rumah-rumah masyarakat ini yang hilang dan yang rusak. Kemudian jalan rusak, jalan ini rusak parah semua. Irigasi putus, tanggul sungai putus, harta benda masyarakat ini hilang semua. Ya. Kemudian yang paling mendesak untuk menerobos ke dalam perdalaman, ini kita membutuhkan alat berat. Karena di Kabupaten Aceh Utara di kami minim sekali alat berat. Itu yang paling penting. Kemudian yang paling sedih saya sebenarnya sampai 10 hari ini belum ada seorang pun pejabat negara yang ada di Jakarta datang ke Aceh Utara. Ini saya paling sedih. Kemudian kemarin juga saya bersurat kepada BNPB minta pesawat untuk mentransportasi makanan kepada masyarakat kita yang terisolir. Itu sampai sekarang pun belum ada. Maka kami tunggu jalur setapak untuk dapat ke kem-kem pengungsi. Kemudian sedih sekali saya ini, sebenarnya pusat ini kayak anak tirikan kami di Aceh Utara. Sebenarnya kami Aceh Utara ini bagian daripada negara Republik Indonesia. Sampai-sampai pusat ini kayak rasanya tutup mata, tidak melihat bencana yang ada di Aceh Utara. Malah saya lihat segmen daripada BNPB yang bahwa itu hanya banjir biasa, banjir tahunan. Tapi ini bencana di Aceh Utara bukan banjir tahunan, bukan banjir biasa, tapi ini bencana yang lebih daripada tsunami. Mungkin demikian harapan saya agar pusat ini jangan tutup mata. Tolonglah kami yang ada di Aceh Utara yang lagi kena bencana musibah lebih daripada tsunami pada kali ini. Demikian. Baik, kalau begitu Bapak Bupati Aceh Utara, Bapak Ismail, terima kasih Bapak telah berbagi. Kami harapkan suara yang Bapak sampaikan betul-betul bisa didengarkan. Setidaknya di sini ada perwakilan BNPB di studio Metro TV. Mudah-mudahan aspirasi Bapak bisa segera dipenuhi Bapak. Semoga Bapak dan warga Bapak tetap bertahan. Terima kasih Pak Ismail sudah bergabung di Metro TV. Pak Victor, bisa merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ismail, karena keputusasaan itu pasti membuat mereka merasa tidak dipedulikan, dianaktirikan oleh pusat. Bagaimana Pak? Ya, mendengar ini saya juga nggak tahu ngomong apa. Sedih sekali Pak Ismail kalau Anda masih bersama. Karena memang berbagai cara kita lakukan untuk menjangkau semua penyintas. Satu hal memang kerusakan paling parah yang kami data, 5 akses terputus total menuju Aceh Utara. 1 jembatan dan 4 jalan nasional itu perbatasan dengan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah. Dan kemudian ada 1 lagi yang dari Bener Meriahnya di Kabupaten Bener Meriah menuju, jadi total 6 yang terputus. Sehingga memang ini salah satu persoalan yang tidak mudah untuk diurai. Dan ini yang merupakan salah satu tingkat kesulitan yang paling tinggi untuk mencapai Aceh Utara. Mungkin itu yang saya tidak ingin melakukan pembenaran, tetapi ini akses yang sangat sulit dan satu persatu diperbaiki. Kalau kemarin kami mendengar, alhamdulillah, puji Tuhan sudah ada 1 jembatan, 1 akses jalan yang diperbaiki karena baik itu karena longsor ataupun karena amblas. Jadi longsor, amblas, dan juga kalau jembatan itu kena air yang luar biasa. Jadi ini satu persatu itu yang membuat kami upayakan secepat mungkin. Dan sudah tentu apa yang Bapak Bupati katakan,
Kami akan komunikasikan dengan pos pendamping nasional yang ada di Aceh, di Banda Aceh, dan kemudian ini merupakan perhatian yang sangat urgent dan prioritas tinggi, dan itu yang mungkin bisa saya katakan sebagai bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan komando dalam tanggap darurat. Baik, pada akhirnya sambil menantikan bantuan dari pemerintah, warga ini pastinya mereka harus saling menjaga. Iqbal, apakah menyaksikan sendiri bagaimana mungkin relawan, warga, justru mereka lah yang saling menjaga, saling membantu sama-sama satu sama lain sambil menunggu bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat? Ya, itu sangat memilukan ya. Kami sempat berbincang langsung dengan warga. Ada salah seorang tukang bentor yang menarik perhatian saya karena dia berada di daerah yang terisolasi, artinya dia hanya bisa bolak-balik di jalur yang terputus dengan jalur yang longsor. Jadi tapi ternyata pada saat saya tanya, Bapak gimana setelah bencana longsor banjir ini terjadi, apakah lantas yang naik itu drop, nggak ada yang naik atau gimana? Oh, justru meningkat karena mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan bentor saya. Nah Pak, tapi warga ini kan putus asa, mereka nggak punya uang. Apakah ada yang memohon kepada Bapak untuk membawa barangnya ke satu tempat ke tempat lain, tapi mereka tidak punya uang? Langsung sih Bapak bentor itu menjawab, ya kita sedang berada dalam posisi yang sama sebagai sesama korban. Jadi saya hanya bisa membantu. Jadi Bapak nggak apa-apa nanti punyanya berapa, atau bahkan jika tidak punya sama sekali, ya saya akan antarkan karena saya sangat paham kondisi psikologis sesama korban gitu kan. Tapi nanti gimana Bapak? Apakah nggak takut nanti nggak punya modal? Saya percaya Tuhan yang akan mengembalikan semuanya. Pada saat saya menolong sesama manusia, saya Tuhan yang di atas sambil dengan mata berkaca-kaca. Nah, padahal untuk mendapatkan bensin bentor itu Bapak itu harus berdiri selama 11 jam dalam kondisi berdiri, lumpurnya selutut, tidak boleh kemana-mana karena saat itu pusat pengisian bensin itu masih terendam lumpur selutut. Jadi bentor pun tidak bisa dibawa. Dia berdiri sedekat ini dengan warga-warga yang lain, dia harus berdiri di situ, dibawakan makanan oleh keluarganya, dia tetap harus berdiri di situ untuk mendapatkan bensin selama berjam-jam, dan dia kemudian mengikhlaskan untuk membawa sesama warga karena dia percaya bahwa yang akan membalas semuanya adalah Tuhan. Jadi cerita-cerita seperti itu yang wow, sangat menyentuh hati ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.